Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam Bu Masita dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyajikan hasil diskusi kami terkait farmakoterapi kasus pendarahan saluran cerna atas. Untuk daftar anggota kami dapat dilihat pada slide berikut. Yang pada presentasi kali ini, yang pertama akan dibahas kasus terlebih dahulu, kemudian ada patogenesis, patofisiologi, termasuk etiologi pasien, kemudian ada guideline terapi, baik farmakologis maupun non-farmakologis, metode SOAP, evidence-based medicine, monitoring termasuk keberhasilan terapi, KIE, dan kesimpulan. Baik, untuk kasus, Nonaji berumur 26 tahun, baru saja menjalani operasi akibat kecelakaan, dan harus menggunakan nasogastric tube untuk makan karena ia kesulitan makan. Namun, setelah di-extubate, Nonaji mengeluhkan tinja berwarna hitam sampai merah dan mengandung heme. Nonaji tidak memiliki riwayat obat dan alergi. Nonaji perdarahan saluran cerna atas. Next. Nonaji memiliki parameter penyakit yang normal, namun ada beberapa data laboratorium yang tidak normal, yaitu hemoglobin dan hematokrit yang di bawah normal. Pemeriksaan endoskopi juga menunjukkan adanya luka dan perdarahan pada saluran cerna Nonaji. Next. Berikut adalah guideline. Berikut adalah patogenesis dan patofisiologinya. Perdarahan saluran cerna atas dapat disebabkan oleh banyak hal, namun yang paling utama sekitar 40-50% disebabkan oleh ulcus septicum, di mana ulcus bisa disebabkan oleh infeksi H. pylori, penggunaan NSAID maupun gangguan mukus terkait BAS. Penyebab umum lainnya yaitu esofagitis duodenitis dan muntah yang terlalu kuat, sehingga merobek mukus esofagus. Perdarahan saluran cerna atas dapat bermanifestasi menjadi penyakit atau gejala yang lebih parah, seperti febrile emesis atau muntah seperti ampas kopi, hematemesis atau muntah darah, dan melena atau tinja yang berwarna hitam sampai merah. Melena inilah yang bermanifestasi pada kasus Nonaji. Selanjutnya spesifik pada Nonaji, kami menduga perdarahan saluran cerna atas yang diderita Nonaji disebabkan oleh pemasangan nasogastric tube yang menyebabkan ulcer pada lambung dan mengakibatkan luka sampai perdarahan. Hal ini didukung dengan penelitian Sabakaran dan kawan-kawan yang menemukan hubungan antara penggunaan nasogastric tube dengan masalah GI tract seperti ulcer dan perdarahan. Untuk guideline terapi, American College of Gastroenterology atau ACG memiliki guideline penanganan perdarahan saluran cerna atas baik sebelum maupun sesudah endoskopi. Namun, karena Nonaji sudah melakukan pemeriksaan endoskopi, maka guideline sebelum endoskopi seperti penggunaan erythromycin tidak kami pakai. Guideline pre-endoskopi dapat dilihat pada slide. Untuk guideline sesudah endoskopi, penanganannya berbeda-beda tergantung dari hasil pemeriksaan endoskopinya. Nonaji memiliki luka yang mengeluarkan darah atau oozing blood, sehingga Nonaji dikatakan memiliki perdarahan aktif atau active bleeding. Guideline ACG menyarankan untuk melakukan terapi endoskopi dan PPI dosis tinggi. Kemudian lanjut ke terapi endoskopi. Terdapat beberapa terapi endoskopi yang dapat diberikan pada pasien, misalnya bipolar electrocoagulation, heater probe, injeksi sklerosan, dan lain-lain. Namun menurut guideline ACG, bipolar electrocoagulation punya skor evidence yang paling baik dalam penanganan perdarahan saluran cerna atas. Bipolar electrocoagulation melibatkan sepasang elektroda yang dapat menghantarkan listrik ke jaringan mukus dan pembuluh darah. Umumnya elektroda dilapisi dengan emas untuk mengurangi sifat adhesifnya. Karena ketika elektroda ini ditekan pada jaringan mukus, listrik yang diantarkan dapat menciptakan efek koagulasi dan membantu tubuh dalam menghentikan perdarahan. Ukuran probe yang disarankan adalah 3,2 mm, daya 15 watt, dan waktu kontak 8-10 detik. Bipolar electrocoagulation termasuk ke dalam terapi non-farmakologi.
Baik, selanjutnya untuk metode SOAP. Untuk metode SOAP, problem medik yang dialami Nona J adalah pendarahan saluran cerna atas dan anemia akibat kehilangan darah. Nona J mengeluhkan tinja berwarna merah hitam. Kemudian pendarahan saluran cerna atas dan anemia ini dibuktikan dengan data objektif, yaitu tinja yang mengandung Heme, nilai HB dan HCT di bawah normal, dan pembuktian luka pendarahan dengan endoskopi. Untuk plan, yang kami sarankan adalah menggunakan PPI, yaitu esomeprazole secara intravena dan peroral, dan obat preparasi besi secara intravena dan peroral juga. Terkait dosis, rute administrasi obat, dan lain-lain, nantinya akan dijelaskan pada bagian tepat dosis, cara, rute pemberian, dan lama terapi. Next. Tujuannya dilakukan terapi ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghentikan pendarahan, kemudian untuk mempercepat proses penyembuhan luka pada GI tract, dan yang terakhir untuk resusitasi atau mengembalikan kadar HB-HCT normal kembali. Untuk tepat indikasi penyakit, Nona J sudah diperiksa secara endoskopi dan terbukti ada pendarahan aktif. Mengikuti guideline dari ACG, Nona J disarankan untuk terapi endoskopi dan terapi PPI dosis tinggi. Untuk terapi endoskopinya, seperti yang sudah kami jelaskan pada slide sebelumnya, kami menyarankan untuk menggunakan bipolar electrocoagulation. Penggunaan PPI tepat indikasi untuk pendarahan saluran cerna atas, karena PPI dapat mengurangi sekresi asam lambung, sehingga dapat mempercepat proses pengumpalan darah dan penyembuhan luka. Namun, pH optimal untuk mendukung pembekuan darah ini belum diketahui. Hipotesisnya diperlukan pH lebih dari 4-5, karena di bawah pH itu pepsin dapat menginduksi lisis gumpalan darah. Untuk anemia yang dialami pasien, guideline ACG menyarankan transfusi darah jika HB pasien di bawah 7 gram per desiliter untuk pasien tanpa komorbid, dan di bawah 8 gram per desiliter jika ada komorbid seperti sirosis dan ketidakstabilan hemodinamik. HB yang dimiliki Nona J berada di angka 7,9 gram per desiliter dan tidak ada riwayat komorbid. Maka Nona J bukan indikasi untuk menerima transfusi darah. Untuk mengembalikan HB Nona J, kami menyarankan terapi dengan sediaan preparasi besi. Next slide. Untuk tepat pemilihan obat, yang pertama dari PPI memang terdapat banyak pilihan. Namun karena terapi melibatkan PPI parenteral, pilihan PPI menjadi terbatas esomeprazole, pantoprazole, dan lansoprazole saja. Menurut guideline ACG, obat dalam golongan PPI dapat digunakan secara interchangeable. Dan faktor yang mendasari pemilihan antar PPI yaitu hanya harga dan kenyamanan administrasi saja. Kami memutuskan untuk menggunakan esomeprazole. Sedangkan untuk pemberian sediaan preparasi besi, karena besi juga diberikan secara parenteral, pilihannya juga terbatas menjadi iron sucrose, iron dextran, dan ferric carboxymaltose saja. Kami memutuskan untuk menggunakan iron sucrose karena bisa diberikan secara bolus dan harapannya lebih cepat dalam mengembalikan HB pasien. Untuk sediaan preparasi besi oral, kami menggunakan efegluconate. Kemudian untuk tepat penilaian pasien, baik dari esomeprazole maupun sediaan preparasi besi, tidak ada yang kontraindikasi untuk Nona J. Next slide. Kemudian untuk tepat dosis, cara interval dan lama pemberian, sesuai dengan guideline ACG, PPI diberikan secara intravena bolus terlebih dahulu dengan dosis 80 mg selama 3 menit. Setelah IV bolus, diberikan IV secara terus-menerus dengan dosis 3 mg per jam dan lama administrasinya 3 hari. Setelah PPI selesai diberikan secara intravena, perlu dilakukan pemeriksaan. Apakah pendarahan yang dialami Nona J sudah berhenti atau belum? Jika pendarahan sudah berhenti, maka terapi PPI dapat diganti menjadi peroral dengan dosis 20 mg 1 kali sehari selama 14 hari. Untuk sediaan preparasi, pertama diberikan IV bolus dalam bentuk iron sucrose dengan dosis 200 mg selama 10 menit. Kemudian ketika terapi PPI sudah berganti ke oral, terapi besi juga harus berganti ke oral, yaitu dengan dosis 200 mg 2 kali sehari selama 3 bulan. Namun, suplemen besi per oral ini hanya diberikan jika HB Nona J
tidak naik setidaknya 1 gram per desiliter setelah diberikan secara intravena. Next slide. Berikut adalah referensi yang kami gunakan yang mendasari pemilihan dosis, rute administrasi, dan lama terapi obat. Nomor 1 untuk PPI dan nomor 2 untuk sediaan preparasi besi. Menurut Goddard dan kawan-kawan, pemberian besi secara bolus dapat mengembalikan HB pasien secara lebih cepat dan minim efek samping. Untuk terapi besi secara peroral, meskipun HB pasien sudah normal, terapi harus tetap dijalankan selama 3 bulan untuk mengembalikan iron store patient. Selanjutnya yaitu waspada efek samping. Untuk efek samping esomeprazol dapat menyebabkan seperti pusing, pruritus, nyeri perut, konstipasi, diare, muntah, kantuk, demam, dan lain-lain. Next. Dan untuk preparasi besi, efek samping yang dapat muncul misalnya seperti konstipasi, tinja gelap, mual, kram perut, muntah, diare, dan lain-lain. Next. Selanjutnya yaitu waspada interaksi obat. Antara obat PPI dengan sediaan preparasi besi terdapat interaksi yang meskipun tidak serius, tetapi perlu diperhatikan. PPI dapat menghambat absorpsi besi pada GI tract melalui inhibitor ferroportin di usus 12 jari. Karena hal tersebut, sediaan preparasi besi pertama-tama diberikan secara intravena bolus. Ketika terapi berganti ke peroral, suplemen besi diminum 2 jam sebelum PPI untuk memaksimalkan absorpsinya. Next. Selanjutnya yaitu monitor. Untuk monitor dan parameter keberhasilannya, esomeprazol diharapkan dapat membuat pendarahan zona J berhenti dan mempercepat proses penyembuhan luka. Warna tinja juga kembali normal dan tidak mengandung heme. Preparasi besi yang diberikan harapannya dapat mengembalikan HB dan HCT pasien kembali normal. Satu hal terkait target keberhasilan yang perlu diberitahukan kepada pasien adalah warna tinja karena salah satu efek samping sediaan preparasi besi adalah warna tinja yang hitam dan menggelap. Next. Selanjutnya adalah KIE. KIE yang diberikan untuk pasien dan keluarga pasien yaitu terkait obat peroral saja. Untuk PPI digunakan esomeprazol dan suplemen besi menggunakan FE gluconat. Esomeprazol diminum saat pagi 30 menit sebelum sarapan sebanyak 1 tablet 20 mg selama 14 hari. Esomeprazol diberikan untuk mengurangi sekresi asam lambung dan harapannya dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Untuk suplemen besi FE gluconat diberikan 2 kali sehari dan pada pagi hari. Diminum 2 jam sebelum esomeprazol untuk memastikan absorpsinya. Suplemen besi terus diminum selama 3 bulan dan diberikan untuk menambah darah. Next. Selanjutnya yaitu edukasi diet dan gaya hidup. Beberapa edukasi terkait gaya hidup dapat diberikan ke pasien. Yang pertama yaitu meminta pasien untuk menghindari makanan atau minuman asam seperti kopi, teh, buah yang mengandung vitamin C, dan lain-lain. Hal ini karena makanan minuman asam dapat memperparah luka pada GI tract. Rokok dan minuman alkohol juga memiliki alasan yang serupa. Untuk pola makan, pasien dapat diminta untuk memperbanyak asupan zat besi seperti daging merah, kacang-kacang, kerang, bayam, dan lain-lain. Next. Selanjutnya KIE untuk tenaga kesehatan. KIE bagi tenaga kesehatan yang pertama yaitu untuk dokter dapat diberitahu terkait evaluasi keberhasilan terapi seperti kadar HB, HCT, dan pembuktian kesembuhan luka melalui endoskopi. Bagi perawat dapat diberitahukan akan ketepatan dosis obat yang diberikan secara intravena. Khusus untuk pemberian iron sukros perlu dilakukan evaluasi HB setelah iron sukros diberikan untuk menentukan pasien perlu meminum suplemen besi peroral atau tidak. Dan yang terakhir terkait parameter hemodinamik pasien seperti denyut nadi, tekanan darah, keseimbangan elektrolit, dan lain-lain. Pasien dengan anemia bisa memiliki parameter hemodinamik yang kurang stabil. Jika ketidakstabilan hemodinamik terjadi, perlu dilakukan prosedur resusitasi yang sesuai. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
Kesimpulannya yang pertama, problem medik pasien sesuai diagnosis adalah pendarahan saluran cerna atas, disertai dengan problem di luar diagnosis, yaitu anemia akibat kehilangan darah melalui pendarahan. Kedua, terapi farmakologis yang dilakukan adalah PPI, isomeprazol, intravena, dan peroral. Untuk mendukung proses penyembuhan luka dan suplemen besi, airan sukros, intravena, dan FP gluconat peroral untuk resusitasi HB dan HCT. Sedangkan terapi non-farmakologis yang disarankan adalah terapi endoskopi dengan bipolar elektrokoagulasi dan perbaikan gaya hidup seperti menghindari makanan atau minuman asam, rokok, minuman beralkohol, dan memperbanyak asupan besi. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.